Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat bergabung dengan Ibu dari bidang kesiswaan pada materi MPLS tentang sadar hukum atau tata tertib. Anak-anakku sekalian, sadar hukum adalah kesadaran terhadap nilai-nilai atau aturan-aturan yang telah disepakati ya, sehingga kita bisa mengambil manfaat dari fungsi hukum atau aturan tersebut. Jadi dengan kesadaran terhadap hukum atau aturan sangat dibutuhkan, karena itu akan mendatangkan kebaikan ya buat kita semua. Salah satu contoh misalnya sadar hukum terhadap aturan Allah. Kita sebagai seorang muslim, kita harus sholat 5 waktu, ngaji, ibadah yang lain, taat kepada orang tua, kepada guru. Maka pada saat kita melaksanakan dengan penuh kesadaran, maka itu akan mendatangkan manfaat buat diri kita sendiri. Sebaliknya, ya, pada saat kita melanggar atau aturan itu, maka nanti kita akan mendapatkan sanksi ya. Yang kedua, contohnya sadar terhadap hukum atau aturan yang berlaku atau yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya ada aturan lalu lintas. Ya, kita harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan sebagai bukti ya kesadaran kita. Misalnya kalau lampu merah berhenti, stop, tanda stop ya harus berhenti ya, harus menggunakan atribut kendaraan yang lengkap, misalnya harus pakai helm, harus menggunakan SIM, maka perjalanan kehidupan kita akan selamat ya. Tapi kalau kita melanggar atau tidak menyadari atau akan aturan itu, maka kita akan mendapatkan mungkin ditilang gitu ya. Akibatnya pastilah untuk diri kita sendiri. Begitu juga yang ketiga, yaitu adalah sadar terhadap hukum atau aturan yang berlaku di sekolah ya. Kalian sebagai peserta didik ya, di SMP 9 juga ada aturan, ada tata tertib yang harus ditaati dan dipatuhi ya. Pada saat kalian menjadi siswa yang taat terhadap aturan, maka kalian menjadi siswa yang baik gitu ya. Anak-anakku sekalian yang Ibu cintai, tentang kenapa sih ada pelanggaran terhadap hukum atau tata tertib. Pelanggaran terhadap hukum atau tata tertib kadang-kadang disebabkan oleh adanya budaya ya. Misalnya kalau untuk siswa misalnya sudah ditetapkan oleh secara dilarang merokok ya, misalnya dilarang tawuran ya, pornografi, pornoaktif, tapi tetap dilaksanakan tuh kadang-kadang disebabkan karena ada budaya, misalnya merokok keren gitu ya, atau anak-anak diberikan aturan rambut harus rapi, ini diwarnain, itu juga kadang-kadang karena budaya keren, akhirnya terjadi pelanggaran terhadap aturan. Kemudian yang berikutnya adalah tentang sanksi ya. Jadi kalau hukum atau aturan itu ada pelanggaran itu tadi disebabkan karena budaya. Yang kedua juga kan disebabkan adanya labeling ya. Kalau labeling itu ada label ya. Contoh misalnya, oh si Asep anak nakal ya, karena udah di label atau dicap ya, anak nakal jadilah ya anak nakal. Atau makanya sistem labeling ini kalau bisa harus dihindari ya. Misalnya ada anak yang tampilannya kulitnya hitam, dipanggil misalnya si buleng ya, ntar kasihan gitu ya. Harusnya kita memberikan label kepada anak-anak itu yang baik ya, misalnya anak yang baik, yang soleh, yang pintar, maka itu label-label yang baik akan mendatangkan kebaikan gitu ya, ketaatan terhadap
Kemudian pelanggaran tadi karena budaya, kadang-kadang juga karena strain atau tekanan ya. Karena tekanan itu misalnya kenapa orang mencuri karena kelaparan ya, karena tertekan, terpaksa lah gitu ya. Anak-anakku sekalian, kesadaran terhadap hukum ini memang harus bangkit dari dalam diri sendiri, tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan ya, sehingga mendatangkan manfaat buat diri kita sendiri. Pada saat kita mematuhi hukum dengan penuh kesadaran, nikmat rasanya gitu ya. Nah, sedangkan pelanggaran terhadap hukum, terhadap aturan, pastilah ada sanksi. Seperti misalnya pelanggaran terhadap hukum Allah, Allah menyampaikan bakal ada balasannya, yaitu azab Allah, ada masuk neraka, ya hidup tidak berkah gitu ya. Itu adalah salah satu pelanggaran terhadap hukum. Misalnya orang aturan tidak boleh berzina, tetap berzina, misalnya itu wah hukumnya itu akan dapat balasan di dunia dan di akhirat ya. Begitu sempit ya dan sulit. Yang kedua itu adalah sanksi, misalnya kalian terhadap pelanggaran tata tertib di sekolah. Maka kalau kalian melanggar, diperintah tidak sesuai dengan aturan, bisa mungkin sering mendapatkan teguran ya. Bahkan kalau pelanggaran terhadap hukum yang tertingginya bisa menjadi dikeluarkan dari sekolah. Anak-anakku sekalian, untuk itu kalau kalian memasuki ajaran baru ya, di SMP Negeri 9 Purwakarta, waktu daftar ulang itu kalian menandatangani pernyataan peserta didik di atas materai 6.000 itu tentang akan mentaati aturan sekolah, akan belajar dengan giat, bersungguh-sungguh gitu ya. Pada saat kemudian apabila melakukan pelanggaran maka siap mengundurkan diri dari sekolah ini. Awas, itu memang harus diingat oleh kalian semua ya. Jadi yang pernyataan kemarin dibuat saat daftar ulang bukan hanya main-main, bukan hanya tulisan tak bermakna, tak berarti, tapi itu adalah merupakan tata tertib, aturan yang harus dipatuhi. Makna materai 6.000 itu artinya itu memiliki kekuatan hukum gitu ya, yang memiliki kekuatan hukum yang tidak bisa dituntut gitu ya. Kalau dari materi itu artinya bukan main-main kan. Anak-anakku sekalian, sekali lagi selamat bergabung di SMP Negeri 9 Purwakarta. Semoga kalian menjadi peserta didik yang taat kepada aturan, dan taatnya itu tanpa ada paksaan, tapi karena kesadaran sendiri sehingga menghasilkan merasakan ya kalian itu tidak ada tekanan dan tidak berat dalam rangka mengikuti tata tertib, nikmat rasanya. Dan insya Allah kalian akan menjadi peserta didik yang patuh terhadap aturan, menjadi peserta didik yang terbaik, dan insya Allah menjadi peserta didik yang berprestasi gitu ya. Untuk itu, untuk menegakkan kesadaran hukum ini harus adanya kerjasama antara guru dan orang tua ya. Nah, orang tua di rumah memberikan pendidikan ya kepada peserta didik. Kadang-kadang kenapa? Kadang anak dari sekolah berangkat, dari rumah berangkat, sekolah nggak sampai gitu. Itu kan sudah merupakan pelanggaran terhadap hukum atau tata tertib. Mudah-mudahan tidak terjadi ya untuk siswa peserta didik kelas 7 sekarang gitu ya. Jangan sampai terjadi dari rumah berangkat ke sekolah nggak nyampe gitu ya. Itu pelanggaran luar biasa ya. Karena itu yang rugi akan dirimu sendiri gitu ya. Anak-anakku sekalian, pada acara materi ini Ibu akan nge-share juga tata tertib dan janji siswa yang nantinya harus dipatuhi dan ditaati gitu ya. Pada saat mungkin itu tata tertib dan janji siswa itu akan diterapkan pada saat kalian sudah masuk secara offline di sekolah, tapi sekarang
tata tertib atau aturan kalian mengikuti pembelajaran pada masa pandemi juga ada ya, yang harus diikuti ya. Pada masa pandemi ini kalian tetap harus mengikuti aturan belajar di rumah, tetap mengikuti absen, mengikuti pembelajaran dari jarak jauh karena keselamatan diri, kesehatan diri lebih penting ya. Begitu tugas dari Ibu, silakan dibaca tata tertibnya, janji siswa, terus apa yang harus kalian lakukan gitu ya tentang sadar hukum ini. Sekian dari Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya, menjadi siswa yang taat aturan. Sekali lagi, taat aturan Allah, taat aturan masyarakat, taat aturan di lingkungan, dan taat aturan di sekolah. Dimanapun kalian berada, disitulah kalian mengikuti aturan yang berlaku di tempat itu ya. Insya Allah kalian menjadi orang-orang yang dikenal dengan kebaikannya. Sekian dari Ibu, salam sukses, semoga menjadi siswa yang berprestasi. Sekali lagi ya, tadi dari pulang mendapatkan ilmu yang berkah. Amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum